percaya, kita menghormati Allah dan menjadikan murid. Baik, pada hari ini saudara kita ada kedatangan bukan guest speaker saudara, tapi kita sudah kenal lama juga dengan Pastor Joe. Beliau adalah senior pastor di Every Nation Makassar dan saya bisa mengatakan bahwa beliau adalah my first mentor karena beliau adalah bapak saya. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara, mari kita menyambut Pastor Joe. Selamat pagi. Selamat paginya seperti kemarin masih belum bangun tidur. Selamat pagi semua. Yes. Dan kita mengalami situasi yang luar biasa, challenging dalam 1 minggu ini. Ya, banjir di mana-mana. Ya, bahkan minggu lalu salah satu jemaat kita di Kelapa Gading tidak bisa kebaktian karena aksesnya tidak ada. Banjir di mana-mana. Tapi puji Tuhan, hari ini cerah. Saya lihat juga wajah-wajah yang sukacita hari ini, amin. Ya memang kalau mendung-mendung ini paling enak adalah tidur ya, extra sleep gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa kita datang ke rumah Tuhan ini adalah langkah iman yang baik dan saya percaya bahwa kita akan belajar bersama-sama. Amin. Pertama-tama ya selamat tahun baru. Ya, mungkin ini Januari masih belum selesai jadi masih bisa kita katakan selamat tahun baru. Ya, dan juga ini welcome dari Makassar. Ya, tolong ditayangkan ya bisa dibantu LCD-nya. Ya, ini diambil waktu awal tahun kita doa puasa. Ya, ini semua jemaat dan terutama pemimpin-pemimpin mereka berkumpul bersama-sama dan kita buka puasa bersama-sama ini hari terakhir di hari Jumat. Dan penuh dengan sukacita karena hari terakhir saudara ya kita berpuasa, semuanya tersenyum dan situasi pada waktu itu pun hujan yang luar biasa ya di Makassar tidak mudah tapi mereka berkorban, banyak yang naik motor ya, terlambat kita memulai tetapi kita mengakhiri doa puasanya dengan penuh dengan sukacita karena hadirat Tuhan, amin. Saudara, minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya dalam seri khotbah tentang misi ya, the mission. Kita tahu bahwa ini adalah global theme atau tema secara global di seluruh every nation di seluruh dunia bahwa tahun ini adalah tahun misi atau the mission dan ada seri yang kita lakukan sepanjang Januari dan minggu ini kita berbicara bagaimana kuasa daripada Roh Kudus atau the Spirit Power in Mission. Ya, bahwa kita tahu bahwa kalau saudara kita lahir baru, sebenarnya kita sudah masuk dalam misinya Tuhan. Yuk, percaya atau tidak percaya, saudara percaya saja, amin. Karena saudara diselamatkan bukan untuk hidup saudara sendiri. Nah, Tuhan mau memakai hidup kita semua untuk melaksanakan misinya Tuhan, amin. Nah saudara, banyak orang percaya mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus, mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu Alkitab dan bahkan rajin mereka beribadah. Namun tetap hidup dalam keadaan lelah, takut dan tidak berdaya. Kenapa? Karena mereka sering mencoba menjalani kehidupan Kristen ini dengan kekuatan sendiri. Tapi kabar baiknya saudara bahwa Yesus tidak pernah bermaksud untuk jemaatnya maupun pengikutnya itu menjalankan misi Allah dengan kekuatan mereka sendiri. Nah itulah sebabnya ia menjanjikan bukan strategi, bukan program, tetapi pribadi Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata begini, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kita tahu penghibur yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Amin. Nah, kita tahu Allah Bapa, kita banyak tahu siapa itu Yesus Kristus. Jarang sekali kita sungguh-sungguh mengenal Roh Kudus. Padahal itu bagian daripada Tritunggal, Allah Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Semoga firman ini bisa membuka cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap
kehidupan kita ini, dan bagaimana Roh Kudus itu bisa berperan lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saya ambil teksnya dari Yohanes 20. Teks 20 mulai ayat yang ke-19 dan selanjutnya. Saya undang, mari kita saudara kita berdiri, kita membaca bersama-sama ayat ini, dimulai dari ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelumkah aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lumbungmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Mari kita berdoa. Kami berdoa Engkau mengurapi setiap telinga kami, pikiran kami, mata kami Tuhan, hati kami. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba yang membagikan firman-Mu. Setiap firman yang disampaikan itu tidak kembali dengan sia-sia, atau tanam di hati yang benar dan bertumbuh berlipat ganda untuk kemuliaan Tuhan. Engkau urapi kami. Engkau hadir bersama-sama dari awal sampai akhir. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Kita sudah membaca teks firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Mari kita mengupasnya satu persatu. Dan kita belajar dan apa kira-kira implikasinya bagi kehidupan kita sekarang. Yang pertama, misi diberikan sebelum rasa takut hilang. Sama seperti Bapa mengutus aku. Firman Tuhan mengatakan, "Demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Itu di Yohanes 20 ayat 21 sampai ke 22. Nah, Yesus tidak berkata, "Pergilah ketika engkau sudah siap." Atau yang lain. Yesus berkata, "Aku mengutus kamu." Apa yang dimaksud di sini? Sebenarnya Yesus sedang berkata kepada saudara dan saya, sebagai jemaatnya Tuhan, misiku sekarang adalah misimu. Coba katakan kepada tetangga saudara, misi Tuhan adalah misimu. Nah, cara Bapa menyertai aku, kini aku menyertai kamu. Otoritas yang aku miliki, kata Yesus, kini aku bagikan kepada engkau, jemaatku. Nah, ini makna daripada pengutusan. Dan pengutusan selalu mendahului kuasa. Kita pelajari tadi bahwa sewaktu Yesus berkata seperti itu, apa yang sedang terjadi? Atmosfernya itu seperti apa? Pada waktu itu murid-muridnya sedang ketakutan. Mereka mengunci diri mereka di belakang pintu yang terkunci, kan kita tahu, dan mereka bingung.
Mereka bersembunyi di belakang pintu yang terkunci, dan apa yang terjadi? Yesus hadir. Dan Yesus mengatakan damai sejahtera. Kalau saudara perhatikan, setiap kali ada kehadiran Tuhan selalu dimulai dengan damai sejahtera. Karena memang Tuhan memberikan damai sejahtera. Nah, Yesus Kristus yang bisa memberikan damai sejahtera itu. Dan bukan hanya itu aja. Dia mempercayakan misinya kepada mereka. Nah, misi berakar pada pengutusan Yesus, bukan pada kesiapan kita. Jadi, misi diberikan bukan setelah ketakutan lenyap. Justru misi diberikan di tengah ketakutan. Mereka menerima tugas, dan setelah itu keberanian menyertai mereka. Banyak contoh-contoh ilustrasi di dalam firman Tuhan. Salah satunya misalnya Musa. Apa yang terjadi sama Musa? Tuhan tidak menunggu Musa untuk mengatasi ketakutannya. Tetapi ketika Musa merespon, kuasa ilahi Allah menyertainya sepanjang hidupnya. Bahkan kita bisa belajar di mana mujizat demi mujizat menyertai Musa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Musa itu tidak pandai bicara. Selain Musa, ada juga Gideon. Gideon yang paling muda dan paling lemah. Yeremia tidak pandai bicara, dan Yeremia masih muda. Bahkan Yesaya juga mengatakan, aku najis bibir. Saya bisa membayangkan Yesaya. Itu setiap perkataannya mungkin kalau zaman sekarang swearing terus. Kata-kata yang keluar atau kata-kata yang kotor. Itu kehidupan Yesaya. Bagaimana di dalam perjanjian baru? Maria masih muda, sederhana, resiko sosial sangat besar. Petrus, seorang nelayan yang impulsif. Tapi lihat bagaimana kehidupan mereka. Satu hal yang pasti, saudara, bahwa Tuhan selalu mengutus orang yang available, bukan yang capable. Oleh karena itu, ketika Tuhan memanggil, lebih baik kita taat daripada tinggal dalam zona nyaman kita. Amin. Mungkin saudara mendengar firman, mungkin juga sewaktu saudara sedang merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada saudara dengan bisikan yang halus. Meminta saudara untuk pergi, berbicara, melayani, atau memimpin sesuatu. Sementara saudara masih banyak ketakutan. Kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara, respon saudara, obey. Obey. Ya. Dan mungkin juga ada kalanya Tuhan memakai pemimpin saudara. Lebih sering Tuhan memakai pemimpin saudara untuk meminta saudara mengambil tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Saudara, pemimpin saudara percaya kepada saudara bisa. Oleh karena itu, langkah yang paling benar adalah terima tanggung jawab itu dan meresponi dengan benar. Amin. Walaupun masih ada rasa takut. Sampai contoh misalnya bagaimana dalam perjalanan gereja ini. Siapa yang pernah pertama kali berdiri di sini dan sepertinya no problem, lancar, bisa membagikan sesuatu? Ada? Saya melihat orang-orang lama di sini pada awal-awalnya. Saya masih ingat Pak Harley. Ya. Waktu berdiri di sini, bingung mau ngomongnya bagaimana, ya kan? Grogi, ya kan? Ya mungkin saudara mengalami hal yang sama. Nah, misalnya siapa? Natalie, ya, memimpin pujian dengan segala keterbatasan dan dia berusaha, ya. Betul kan? Rasa takut itu pasti ada. Sampai hari ini rasa takut itu masih ada di dalam diri saya. Itu memang Tuhan taruh supaya apa? Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan Roh Kudus. Amin. Ada satu kesaksian, saudara, bahwa kira-kira 1,5 tahun yang lalu, para pemimpin kita tuh melihat ada satu kebutuhan untuk mengupgrade kepemimpinan di IAIN Makassar.
untuk menghidupi mission statement dari keluarga besar kita Every Nation ini, dan saya ditunjuk menjadi gembala sidang. Saudara, saya harus mengambil keputusan dan keluar dari zona nyaman saya dan melakukan sesuatu yang baru. Dan saya mau jujur, saudara, tidak mudah. Perlu hikmat dari Tuhan untuk membangun kepercayaan jemaat yang pada waktu itu untuk mengembalakan mereka yang jumlahnya sekitar 150 orang dewasa dan 50 orang anak-anak muda dari berbagai umur dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Secara jujur, saudara, saya tidak pernah membayangkan dengan budaya yang baru dan saya harus memimpin. Dan saya mau katakan, tanpa urapan kuasa Roh Kudus mustahil saya bisa lakukan itu. Nah, pada awal-awal kunjungan ke sana, setiap pagi saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan bagaimana memulai hari. Saya harus ketemu dengan siapa, apa yang harus saya lakukan. Nah, saya tipe orang yang selalu mau merencanakan dulu baru saya melangkah. Tapi Tuhan tidak izinkan itu dalam hal mengembalakan. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Dan saya harus setiap pagi berdoa sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membangun saya jam 3, jam 4 untuk terus berdoa berbahasa roh. Hanya untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan secara spesifik hari itu. Jadi tidak ada agenda apapun juga. Itu bukan saya. Saya biasanya sudah ada rencana. Saya mau bikin ini, bikin ini, bikin ini. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan memperlihatkan satu persatu orang yang harus saya ketemu. Dan secara spesifik, sewaktu saya menelpon bisa nggak ketemu. Tidak pernah ada yang menolak. Saya tahu bahwa itu Roh Kudus sudah berjalan di depan saya. Betul, saudara. Waktu pertemuan tidak mudah. Dan saya lakukan itu dari pagi sampai malam. Ya. Itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 saya kembali hotel. Sini sudah seperti kepala mau pecah. Karena melayani orang tidak gampang, saudara. Ya, dan setiap kali berbicara dengan orang perlu paling tidak 1 jam. Jadi setiap hari saya ketemu dengan 6 sampai 8 orang, rutin yang saya lakukan seperti itu. Dan setiap pagi saya akan melakukan hal yang sama lagi. Dan satu hal yang saya punya confident adalah Tuhan yang mengutus saya. Itu saya tahu. Dan ini adalah misinya. Dan Makassar ini adalah gerejanya. Dan kuasa Roh Kudus memberi kemampuan kepada saya. Itu yang saya pegang. Nah, suatu hari dalam doa, Tuhan mengarahkan saya untuk bertemu dengan sepasang suami istri. Yang mungkin beberapa saudara kenal, namanya Iwan dan Rini, Pak Iwan dan Ibu Rini. Dan saya sudah minta izin sama mereka untuk saksiannya ini, saudara. Dan itu pertama kali saya bertatap muka dengan mereka. Saya minta mereka bisa nggak datang ke hotel untuk berbicara. Nah, by the way, pada waktu itu tidak ada center seperti sekarang. Jadi pertemuan selalu harus di tempat umum, di mana di hotel terutama di mana saya tinggal. Nah, ini jadi pertama kali saya mengenal mereka. Ya, dan walaupun memang sebelumnya saya melihat Iwan selalu di belakang di sound system. Dia yang mengurusi sound system gitu. Setiap kali ada yang khotbah, dia orangnya. Nah, singkat cerita, saudara, saya menawarkan dia untuk ambil tanggung jawab sebagai INC coordinator. Ya, koordinator INC, berarti anak-anak muda. Dan tentu saya tahu, dia waktu diminta seperti itu, kelihatan wajahnya kaget. Ya, kelihatan wajahnya juga takut begitu. Nggak tahu musuh ngomong apa. Tapi yang luar biasanya dikatakan, iya, siap pastor. Nah, bukan kami berdoa dulu, nanti dalam 2 hari atau 5 hari atau minggu depan kami memberikan jawaban. Nah, ini sebenarnya jawaban yang beriman, saudara. Siap dulu, nah mikir nanti bagaimana kerjakan gitu kan. Nah, ini harus terjadi di dalam rumah Tuhan, kadang-kadang begitu. Jadi saudara mendorong bahwa kalau pemimpin saudara mempercayakan pada saudara, selalu katakan siap dulu, nanti saudara berdoa bagaimana caranya. Oke? Jadi kalau dikatakan bahwa pemimpin percaya pada saudara, ya saudara harus punya iman, berdiri bersama-sama pemimpin saudara. Amin.
Nggak ada amin di sini. Jadi setelah ini saya siap-siap untuk diutus ya. Oke, ya siap. Amin. Nah, Tuhan sudah buka jalan. Tugas saya hanya mengidentifikasikan orangnya dan menyampaikan misinya Tuhan. Apa yang saya lihat, saya sampaikan. Ada misi Tuhan menjaga anak-anak muda yang untuk menjadi next generation leaders. Sejak Iwan ini mengambil tanggung jawab 1,5 tahun yang lalu, saudara, dari tidak ada kegiatan INC yang teratur, sekarang ada 6 life group di 4 kampus, dan ada 4 kampus lagi dalam tahap engage. Ini dalam 1,5 tahun. Nah, kita tahu di sini beberapa saudara kenal Delta, ya, melayani juga bersama-sama di Serpong, kan? Dan Delta kembali ke Makassar untuk menikah. Jadi awal-awal tahun lalu pertumbuhan INC lebih cepat karena ditambahnya Delta dalam pelayanan ini. Tapi pada saat ini kurang efektif karena perutnya sudah mulai besar. Ya, ekspektasinya bulan depan anak pertama. Ya, jadi walaupun hatinya masih tetap menjangkau anak-anak muda, maunya setiap hari terjun ke kampus, tetapi udah tidak efektif karena semua akan bertanya, ada apa sama ibu hamil masuk ke kampus? Ya, sesuatu hal yang menjadi pusat perhatian kalau dia masuk ke kampus sekarang ini. Jadi tidak terlalu efektif lagi. Tetapi apakah hatinya berubah? Tidak. Hanya tanggung jawabnya yang berubah. Lebih banyak tentu kemudian harus mengurusi anaknya yang baru lahir. Tapi hatinya untuk anak-anak muda tetap ada, saudara. Tapi efektif atau tidak? Ya tidak seperti sewaktu masih single. Oleh karena itu yang single-single di sini, sementara saudara masih single, enjoy your life. Reach out to your friends, oke? Begitu saudara berkeluarga, tanggung jawab akan tambah banyak. Tambah lagi kalau udah punya anak, lebih terbatas lagi. So, mission is given before readiness is felt. Ya, Tuhan sudah memberikan misinya. Ya, sebelum saudara merasa siap. By the way, tidak akan bisa siap, betul? Sampai kapanpun ya tidak akan siap. Oleh karena itu, available saja. Nanti Tuhan yang akan membuka jalan. Saudara, untuk menjalankan misi Tuhan, kita harus dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sebagai ilustrasi, bayangkan saudara sebuah truk, ya, sebuah truk pengantar barang. Mungkin barangnya itu yang dibawa itu mahal, nilainya mahal, dan alamatnya sudah jelas, supirnya sudah siap, tapi tidak ada bensin. Kira-kira sampai nggak pada tujuan? Tidak mungkin. Begitu juga saudara, gereja dan orang percaya. Tanpa Roh Kudus, pelayanan menjadi rutinitas. Ibadah menjadi formalitas. Dan misi menjadi beban. Roh Kudus adalah bahan bakar ilahi bagi misi Allah. Kita semua memerlukan kuasa daripada Roh Kudus. Nah yang kedua, Roh Kudus dianugerahkan sebelum pengertian kita ini sempurna. Yohanes 20 ayat 21, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, bicara mengenai mengembusi mereka ini bukan satu tindakan biasa. Ini ada kaitannya dengan kitab Kejadian. Di kitab Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi apa yang Yesus lakukan ini sebenarnya adalah tindakan penciptaan baru. Secara simbolik, secara rohani, Tuhan mengatakan bukan saja dosamu diampuni, tetapi engkau diciptakan kembali. Amin. Nah, itulah yang dimaksud dengan born again. You are a new creation, ciptaan baru. Itu yang dimaksud bahwa Tuhan Yesus memberikan atau mengembusi kita dengan Roh Kudusnya. Haleluya. Ini pengertian yang cukup dalam.
Dan ketika kita mengerti ini, saudara, kita adalah harusnya menjadi orang-orang paling bahagia yang mempunyai kuasa yang diberikan, yang dihembusi oleh Yesus Kristus sendiri. Jadi, saudara diciptakan untuk berhasil. Tidak mungkin gagal. Amin. Ketika kuasa Roh Kudus menyertai saudara, saudara pasti berhasil. Oleh karena itu, saudara, kekristenan bukan Allah mengenai soal perbaikan moral, perubahan kebiasaan, atau sekedar agama yang mengajarkan perbuatan baik. Kekristenan adalah kehidupan Allah di dalam manusia. Firman Tuhan mengatakan kita ini adalah bait Allah. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Apa? Holy Spirit in us. His character, His passion, His mission. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Wow. Jadi Roh Kudus itu tidak diberikan kepada kita ketika kita sudah quote-unquote dewasa rohani. Tetapi sebagai kuasa untuk menjalankan misinya. Jadi setiap kita, saudara yang sudah mengenal Yesus, sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Amin. Ada amin, saudara. Yang amin cuma satu, masih mikir. Saudara sudah lahir baru atau belum? Kalau enggak, kita mulai tantang saudara satu persatu hari ini. Jadi jangan pulang sebelum saudara menerima Yesus dan menerima Roh Kudusnya. Amin. Saya percaya bahwa ini modal utama untuk kita bisa hidup sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, ini kebenaran ini berusaha ditutup-tutupi, bahkan diremehkan oleh cara berpikir dunia. Makanya banyak orang Kristen itu tidak punya kuasa, tumpul hidupnya. Karena apa? Roh Kudus tidak manifestasi dalam hidupnya. Harusnya setiap orang percaya melakukan semua kegiatan kehidupan ini dengan kuasa Roh Kudus, mereka pasti berhasil dan misi Tuhan pasti terjadi. Ada amin. Nah, ini saudara, coba katakan, coba singgung sedikit lagi. Itu kamu. Itu kamu. Firman itu untuk kamu gitu. Nah, sambil tunjuk saudara, untuk saya juga. Oke. Di sini memang jemaatnya itu memang kalem-kalem rupanya ya. Nggak seperti di Makassar, radikal, teriak-teriak kalau begini, saudara. Iman yang luar biasa. Tapi saya percaya saudara meresapi pengertian ini. Perlu saudara jangan asal lewat seperti ini, karena bicara mengenai kuasa Roh Kudus, the power of the Holy Spirit is what we need in our lives. Jadi manifestasi kuasa Tuhan terlihat dalam kehidupan orang percaya ketika mereka mulai melakukan misi Tuhan. Jadi inilah kebenaran rohani. Kalau salib menghapuskan dosa, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kemenangan, maka Roh Kudus memberi kehidupan dan kuasa untuk hidup dalam kemenangan itu. Amin. Jadi saudara dan saya adalah saksi hidup akan kasih karunia Tuhan. Dan kasih Tuhan itu harus diberitakan. Makanya kalau kita katakan memberitakan Injil, berarti kita sedang memberitakan kabar baik, the good news. Injil itu adalah the good news. Dan Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya untuk memberitakannya. Sebuah balon udara, bentuknya itu benar, warnanya indah, bahannya bagus. Nah, saya coba cek di Google, ternyata ada festival balon udara seperti ini, saudara, di mana-mana. Ya. Tapi balon ini tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya kalau tidak ada bahan bakar udara panas itu yang akan mendorong dia naik ke atas. Sama juga banyak orang Kristen punya Alkitabnya benar, bahkan versinya banyak sekarang, ya. Doktrinnya benar, ya. Gerejanya juga benar, tetapi hidup rohaninya kempis. Karena mereka tidak hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Nah, saya mau menjelaskan sedikit saudara. Mungkin saudara menerima Roh Kudus itu, bahkan dibaptis Roh Kudus sewaktu saudara mengikuti Victory Weekend. Itu event satu kali. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu dilakukan setiap hari, amin. Sewaktu kita bertumbuh, belajar firman Tuhan, dan kita merenungkan firman Tuhan, itu Tuhan akan terus berbicara dan kita diperlengkapi dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sepanjang hari kita, amin. Jadi jangan kita menunggu sampai siap untuk menerima Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus supaya efektif untuk menjalankan misi.
Yang ketiga, Yesus menyatakan dirinya dalam proses ketaatan. Katakan di situ di ayat yang 24, 8 hari kemudian Yesus datang, pintu terkunci. Nah, jadi ini kedua kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pintu masih terkunci. Tetapi saya yakin kehadiran Yesus untuk kedua kali itu memberikan confidence, memberikan keyakinan kepada murid-murid pada waktu itu. Nah, yang pertama kali Thomas tidak hadir. Tapi kali ini Thomas hadir. Nah, ketidakhadiran Thomas atau keraguan-raguannya Thomas, Yesus tidak hadir tuh. Tapi justru Yesus merangkul Thomas karena Yesus tahu persis karakternya Thomas. Seperti halnya Yesus tahu persis karakter kita berbeda-beda di sini. Ada yang imannya cepat, ada yang mungkin dia harus melihat bukti dulu, betul ya? Makanya lihat bagaimana Petrus pun dia berbicara sebelum dia pikir, sangat impulsif. Tapi Thomas sebaliknya, ya mungkin kalau kita katakan pada zaman sekarang ini mungkin keturunan orang Batak ini. Namanya Thomas si ragu-ragu. Thomas tidak ditolak oleh Tuhan. Justru Tuhan meyakinkan Thomas dengan perjumpaan pribadinya. Amin. Oh, saya bersyukur kita mempunyai Tuhan seperti itu. Dia tidak pilih kasih. Dia tahu kelemahan kita, tetap menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan melihat jauh ke depan. Dia lihat bagaimana kita bisa diubahkan dan bisa menjadi terang Kristus. Amin. Dalam kapasitas kita yang berbeda-beda. Nah, lihat ayat yang berikutnya. Di ayat 28 dikatakan bahwa Thomas setelah bertemu dengan Yesus, apa yang dikatakan? Ya Tuhanku dan Allahku. Itu as a confession. Satu pernyataan. Keyakinannya dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Tidak ada lagi keraguan-raguan. My Lord and my God. Saudara, pelajaran bagi kita. Ketika kita taat kepada Roh Kudus, kita akan semakin kenal Yesus. Mari kita review apa yang kita sudah pelajari di sini. Jadi kuasa Roh Kudus itu bukanlah satu upah, bukan hasil prestasi rohani, bukan juga karena kita pantas atau layak menerimanya. Kuasa adalah anugerah yang diterima dengan iman dan penyerahan. So power is grace received through faith and total surrender. Tujuannya jelas. Adalah untuk melakukan misi Kristus. Apa misi Kristus itu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Amin. Amanat agung itu. Para murid masih takut. Masih banyak salah paham. Masih belum sempurna. Namun Yesus tetap mempercayakan Roh Kudus kepada mereka. Demikian juga pada saudara. Mungkin saudara masih merasa takut. Saudara mungkin masih banyak salah paham. Ya. Mungkin saudara merasa belum layak, belum sempurna. Tapi tetap Yesus datang kepada saudara. Dan mempercayakan Roh Kudusnya kepada saudara. Ada amin. Jadi bagaimana respon kita? How do we respond? Siapa di sini pakai smartphone? Coba saya mau lihat tangannya. Ya. Yang lainnya not so smartphone. Ya. Sekarang kita kan smart ya. Nah, sebuah smartphone itu sangat canggih. Mungkin punya kamera bagus, bahkan kameranya 3. Sekarang mungkin lebih canggih lagi. Ya, aplikasinya lengkap, teknologinya sangat mutakhir. Tapi tanpa sinyal, fungsinya sangat terbatas. Nah, kita tidak menciptakan sinyal. Kita hanya menyambungkan diri dengan network providernya, betul? Ya, begitu pula dengan Roh Kudus. Kuasanya mengalir ketika kita berserah, bergantung, hidup di dalam Dia. Bukan mengandalkan diri kita atau kita pikir-pikir, cari tahu, menganalisa bagaimana terkoneksi dengan Roh Kudus. It doesn't make sense. Pasti tidak bisa sampai kapanpun juga.
tidak bisa mengerti. Karena Tuhan itu lebih besar daripada otak kita, betul? Ya, bagaimana kita mau mencerna semua hikmat Tuhan? Tapi Tuhan mengajarkan pada kita berjalan hidup dalam iman, terkoneksi dengan Roh Kudus. Itu aja respon kita, dan Tuhan akan melakukan hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus dalam konteks menjalankan misinya? Mulai dari iman kepada Yesus Kristus, itu yang pertama. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kuasa Roh Kudus mengalir dari hubungan dengan Kristus, bukan dari talenta, karisma, atau pengalaman emosional kita semata. Hubungan dengan Kristus juga bukan sekedar kita datang beribadah, atau kita mengetahui Alkitab, atau yang dikatakan orang Kristen KTP, tetapi menghidupi firman Tuhan setiap hari. Lalu yang kedua, bertobat dan membuka hidup kita sepenuhnya. Nah, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Seperti Rasul 2 ayat 38. Nah, jadi bicara mengenai pertobatan itu bukan sekedar merasa bersalah, menyesal, atau menghentikan perbuatan buruk kita. Nah, saya mau melakukan lebih baik. No, yang dimaksud dengan Alkitab pertobatan atau kata metanoia itu berarti perubahan pikiran yang mengarah pada perubahan arah. Bertobat berarti berbalik arah. Saudara berjalan ke satu arah sini 180 derajat berbalik arah. Oke? Menyerahkan kendali hidup saudara kepada Tuhan. Dari kehidupan yang independen menjadi kehidupan yang berketergantungan kepada Tuhan. Dari yang namanya self-rule, mengatur dirinya, maunya ngatur sendiri, menjadi Christ Lordship. Ya, Yesus sebagai Tuhan. Dari yang mengatakan, oh I know better, oh saya lebih tahu, menjadi Lord you lead. Tuhan, Engkau yang memimpin. Bagaimana praktisnya, saudara? Berapa banyak dari kita, kalau kita bangun tidur, langsung kita sudah melakukan agenda kita. Dari pagi sampai malam kita tidur lagi. Semua kita bisa terjebak ke situ. Ya, mungkin sesuatu hal yang kita bisa rubah secara praktis adalah mulai hari dengan berdoa sama Tuhan. Dan berdoa sama Tuhan itu tidak perlu lama, saudara. Tapi memang take time, mungkin 10 menit, mungkin 5 menit, bangun dari tidur, berdoa. Bersyukur sama Tuhan, minta bimbingan Tuhan. As simple as that. Untuk melakukan apa yang katakan kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada pimpinannya, ya. Kita mengakui, ya, di depan Tuhan bahwa seringkali kita lebih percaya pengalaman daripada pimpinannya. Bertobat. Ya, kalau memang Roh Kudus mengingatkan pada kita, pasti dalam kesibukan kita terlambat bangun, apa yang terjadi, saudara? Lupa doa sudah, ya kan? Langsung kita kejar satu harian berantakan, dan akhirnya kita pulang-pulang, aduh capek banget hari ini. Karena apa? Gara-gara terlambat bangun pagi, kan? Kita alami semua. Ya, jadi tetap kalau memang ada waktunya dalam di mana Tuhan Roh Kudus mengingatkan pada kita, oke, take a break 5 menit, oke, take a break, take a break, berdialog sama Tuhan. Tuhan itu so real. Roh Kudus itu nyata, tidak perlu kita harus masukin dalam kotak, harus begini, harus begini, harus begini untuk datang kepada Tuhan. No, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Sewaktu saudara mandi, ya, sewaktu saudara mungkin lagi naik kendaraan umum, bisa bersekutu dengan Tuhan, berdialog dengan Dia, minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Jadi kehidupan yang bertobat bukanlah kehidupan yang sempurna, tetapi kehidupan yang terus-menerus diselaraskan kembali kepada Kristus. Yang ketiga, meminta dengan iman dan kerendahan hati.
Nah, Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus? Minta. Dan saudara, Bapa di surga justru sedang menunggu anak-anaknya untuk minta pada dia. Memang betul. Saudara nggak minta pun dia sudah sediakan, betul. Tapi dia ajarkan kita kan untuk meminta. Nah, tadi dikatakan, ketika engkau meminta, kau akan mendapatkan. Saya mendorong saudara, mari kita lihat ini sebagai satu hal yang baik bagi kehidupan kita. Kita minta sama Tuhan. Karena Bapa itu rindu sekali untuk memberikan Roh Kudusnya supaya kita itu bisa lebih berhasil. Tidak pernah dipaksakan, tetapi Roh Kudus itu diterima oleh kita. Nah, yang keempat, menanti dengan ketaatan dan doa. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Nah, menanti dalam ketaatan dan doa itu berarti apa? Ini bukan pasif, saudara. Maksudnya kita diam-diam, nggak bikin apa-apa, kita tunggu aja nanti tiba-tiba seperti geledek datang begitu. Enggak, saudara. Bahkan sewaktu saudara sibuk melakukan rutinitas saudara, setia melakukan firman Tuhan, walaupun mungkin kecil, setia, konsisten kalau lakukan itu. Dan saudara melayani orang dan kerendahan hati. Saudara melakukan itu tanpa ada syarat-syarat, embel-embel untuk bagaimana, supaya bisa dilihat orang dan sebagainya. Tidak. Menanti dengan ketaatan dan doa. Dan percaya waktunya Tuhan itu adalah waktu yang paling tepat untuk saudara. Moving forward. Tuhan akan menuntun saudara. Amin. Dan setiap saudara melihat di sini sebegitu banyak potensi. Saudara bisa membuat pengaruh dalam masyarakat, lingkungan saudara. Dan Tuhan sedang menanti untuk saudara bisa dipakai secara luar biasa. Tapi kita juga harus terus setia dalam hal yang kecil. Amin. Jangan give up kalau ada tantangan. Tapi terus bersandar kepada kekuatan Roh Kudus untuk melakukannya. Dan yang terakhir, hidup dipimpin Roh bukan daging. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Apa itu daging? Dalam firman Tuhan, itu berarti hidup yang dikendalikan oleh diri sendiri tanpa tunduk pada Allah. Termasuk apa? Itu keinginan untuk mengontrol, rasa takut, ambisi tanpa Tuhan, atau reaksi emosional tanpa hikmat. Semua ini perbuatan daging. Nah, hidup menurut daging, kita bisa membedakan apakah ini kedagingan atau kita hidup menurut roh. Lihat pusatnya siapa. Kedagingan pasti pusatnya kepada diri kita. Saya harus mendapatkan ini. Saya tidak puas. Fokusnya saya. Tetapi kalau hidup oleh Roh Kudus, pusatnya adalah Kristus. Amin. As simple as that. Kita semua bisa terjebak dalam hal ini, bahkan berjalan in between, bersamaan. Yang ini kita bisa lakukan, ya, sedang melakukan kehendak Tuhan. Tapi dalam hal ini, kedagingan saya yang muncul. Nah, inilah kenapa kita butuh sekali kuasa Roh Kudus, amin, untuk mengingatkan kepada kita untuk hidup berkemenangan setiap hari. Kuasa Roh Kudus nyata ketika kita bergantung setiap hari, bukan hanya sesaat atau ibadah seminggu sekali di tempat ini. Karena kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk bersaksi, untuk bisa mengasihi, ya, untuk hidup kudus, dan juga bisa melayani dengan keberanian. Untuk gereja secara corporate, gereja tidak dipanggil untuk berusaha lebih keras atau berteriak lebih lantang. Ya, kalau suaranya keras-keras begitu, seperti hadirat Roh Kudusnya lebih nyata. Atau bekerja lebih sibuk, banyak kegiatan-kegiatan gereja. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu diberikan untuk melakukan misi Kristus, bukan agenda manusia. Amin. Jadi gereja tidak dipanggil untuk berjuang lebih keras, melainkan untuk bernafas lebih dalam ke dalam kehidupan Roh Kudus. Tanya diri kita sendiri, saudara. Tanya diri saudara. Apakah saya melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri? Apakah saya lebih mengandalkan pengalaman sendiri daripada Roh Kudus?
Kalau ada saat-saat di mana saudara merasa bete, saat-saat sepertinya jenuh dalam melayani, seperti ada kebosanan, saudara sudah melakukan itu dengan kekuatan sendiri. Kemanakah Tuhan sedang mengutus saudara saat ini? Apakah itu keluarga saudara, tempat kerja saudara, atau mungkin kampus saudara? Atau juga mungkin sewaktu saudara datang ke gereja ini, di mana masih banyak juga orang-orang, banyak tamu-tamu yang datang, saudara bisa melayani mereka. Kemana Tuhan mengutus saudara? Mungkin juga di masyarakat. Setiap hari saudara bekerja di tempat yang berbeda-beda, bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Apakah kita sedang melayani mereka dengan kekuatan kita atau dengan kuasa Roh Kudus? Fokus kita di mana? Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi kuat dulu, amin. Ia memanggil kita untuk bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Jadi sampai hari ini saudara, Yesus masih berkata, setiap kali dia hadir dalam kehidupan kita, selalu perkataan pertama yang keluar dari mulutnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Kalau Tuhan mengatakan itu 3 kali kepada murid-murid yang sama, sampai hari ini pun bukan hanya 3 kali, secara terus-menerus Yesus selalu datang bukan untuk menghakimi kita, amin. Dia selalu mengatakan damai sejahtera aku berikan padamu, peace be unto you. Dan tidak berhenti sampai mengatakan damai sejahtera. Yesus juga mengatakan aku mengutus kamu. Sebagaimana dia mengatakan pada murid-muridnya, Yesus mengatakan pada kita semua, aku mengutus kamu. Dan Yesus juga mengatakan, terimalah Roh Kudus. Apa yang kita lakukan? Buka hati kita, terima Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau datang dan menyapa kami dengan damai-Mu. Engkau mengingatkan kami akan panggilan-Mu. Bahkan Engkau meneguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Kami mengakui Tuhan, seringkali kami menjalani hidup ini dan pelayanan dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami datang kembali kepada Tuhan, berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, pimpinlah hati dan pikiran kami. Kuatkan iman kami di tengah tantangan, ya Tuhan. Pulihkan kami ketika kami letih. Berikan keberanian kepada kami untuk hidup setia sebagai saksi Kristus, baik itu di keluarga, pekerjaan, di kampus, dan juga di masyarakat, ya Tuhan. Tuhan, utuslah kami dengan damai-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.